Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastansuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya sebagai seorang muslim yang baik,
kita senantiasa memulai seluruh aktivitas kita dengan menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Wa afani fi jasadi, dan telah memberikan kesehatan kepada fisikku. Wa adina li dzikrihi, dan telah memberikan izin kepada lisanku untuk menyebutnya. Kemudian ketika kita pun akan menutup aktivitas harian kita, membaringkan tubuh kita, tidur, maka kita pun harus menyebut, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tidur kita, karena kita tidak punya kuasa di dalam diri kita. Karena itu tasbih, tahmid, dan seluruh zikir, seluruh tahmid atau puji-pujian itu dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh kesempatan kita. Karena itu, marilah kita senantiasa memulai seluruh aktivitas kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan segala pujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, memberikan izin kepada kita untuk melakukan dengan segala ridhonya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, yang telah berjuang dengan para sahabatnya sehingga hasil perjuangan beliau beserta para sahabatnya sampai detik ini hasilnya masih bisa kita rasakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya manusia ini dengan seluruh sendi-sendi di dalam tubuhnya, dengan seluruh perangkat dan metabolisme yang ada di dalam tubuhnya, itu hanya terdiri digerakkan oleh dua unsur saja. Yang pertama adalah unsur rohi. Ada roh yang langsung Allah tiupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan sebagian ruhku ke dalamnya. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur turab, tanah. Kulit kita, tulang belulang kita, itu isi-isi kita, semua sumbernya dari tanah. Setetes air mani itu sumbernya dari tanah. Dari seluruh yang kita konsumsi. Kira-kira ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut satu unsur yang membuat kita menjadi mulia, yaitu unsur roh itu, maka unsur tanah itu akan kembali ke asalnya, yaitu hina-hina, dia injak-injak. Maka seluruh manusia yang hidup di muka bumi pada dasarnya tidak punya hak untuk menyombongkan diri kalau dia kembali kepada hakikat dirinya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggabungkan antara dua unsur ruh dan unsur turab tadi, maka kemudian diberikanlah potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri manusia. Dia disebut manusia karena penggabungan dua unsur dan tiga potensi yang diberikan oleh Allah. Kalau salah satu saja dicabut oleh Allah, tidak diberikan di antara 5 unsur itu, maka hilanglah yang dinamakan dia disebut manusia. Orang yang sudah mati disebut dengan mayat. Kenapa? Karena ruhnya sudah dicabut, potensinya sudah dicabut. Apa potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia? Yang pertama adalah potensi al-qalb, hati. Dia punya rasa, dzauq. Dia punya indera
yang kemudian bisa mendeteksi sesuatu yang sifatnya abstrak, itu hati. Karena itu kata Rasulullah SAW, apa itu fungsi hati? At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Penduduk neraka itu kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Kenapa menjadi penduduk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka sudah diberikan potensi hati, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak paham apa fungsi hati yang diberikan kepada mereka itu. Rasulullah sudah sinyalkan tadi, at-taqwa hahuna, fungsi adalah takwa. Hati ini harus dijaga. Keseimbangan hati harus dijaga, hidupnya hati harus dijaga. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, "Az-dzikru lil qalbi kal ma'i lis-samak." Makanan hati itu adalah zikir. Az-dzikru lil qalbi, zikir bagi hati, kal ma'i lis-samak. Seperti ikan membutuhkan air. Kalau sudah tidak ada air, ikan mati. Itulah diibaratkan oleh Ibnu Qayyim suasana hati yang kosong dari rupiah. Potensi yang pertama adalah potensi hati. Lalu potensi yang kedua yang Allah berikan kepada manusia ini, yang kemudian juga memberikan tanda yang istimewa kepada manusia di antara makhluk yang lainnya, yaitu potensi al-aql, akal. Dia bisa berpikir, karena akal itulah peradaban diciptakan. Makhluk yang lain tidak bisa menggunakan akalnya untuk menciptakan peradaban. Tapi ingat, jika akal digunakan dengan bebas, tanpa dikontrol oleh iman, dikontrol oleh takwa, oleh hati tadi, maka dia akan kebablasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyinyal dalam firman-Nya, "Wa adallahu Allahu ala ilmi." Ada sebuah kaum yang Allah sesatkan hanya karena ilmunya. Jadi keilmuan, kecerdasan, kepintaran yang diolah oleh akal itu tidak menjamin orang untuk menjadi benar. Bahkan bisa jadi kepintarannya, kecerdasannya itu menjadi alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan. Kenapa? Karena kecerdasan, kepintaran, ilmu yang dia miliki tidak didasari oleh takwa, tidak didasari oleh iman. Kemudian potensi yang ketiga yang oleh Allah berikan kepada manusia ini adalah potensi al-jism, fisik, bentuk fisik. Untuk melaksanakan semua aturan Allah, untuk melaksanakan semua titah perintah Allah, mengejawantahkan seluruh syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk mereka lebih sesat daripada binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahkan adall, jauh lebih sesat daripada binatang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dan kemudian memberikan nafsu ke dalam diri manusia itu, Allah ilhamkan dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kecenderungan kepada dalam diri manusia itu.
Yang disebut yang pertama adalah fujur, kecenderungan untuk berbuat diskriminatif, berbuat arogan. Tetapi kemudian untuk mengimbangi hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kecenderungan untuk takwa. Jadi orang yang melakukan takwa, insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Salah satu perangkat untuk menjaga ketakwaan itu adalah sholat. Aqimis sholata, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Istiqomalah di dalam menjalankan sholat. Bukan hanya karena redaksi yang digunakan di dalam kalimat ini, if'alis sholat, kerjakan sholat, bukan. Tapi menggunakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah engkau akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Keji terhadap dirimu sendiri, mungkar terhadap dirimu sendiri, apalagi terhadap orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk mengontrol potensi yang Allah berikan ini? Dimulai dari potensi hati, kemudian potensi akal dan potensi fisik ini, semuanya ini punya hak. Masing-masing punya hak. Akal kita sifatnya abstrak. Hati kita juga fungsinya abstrak. Hanya satu yang sifatnya tampak, zahir, yaitu fisik, jasad kita. Dua-duanya harus diberikan haknya. Tubuh kita, fisik kita butuh kesehatan. Dijaga. Mulai dari kita bangun tidur, sarapan, dijaga pola makannya, dan seterusnya, minum dan seterusnya. Pola-pola kesehatan dijaga. Ini juga adalah merupakan bagian dari tuntunan Islam. Ketika suatu ketika saat Aisyah itu protes kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa? Ada apa dengan engkau? Sampai-sampai kemudian matamu bengkak, kakimu bengkak, melaksanakan qiyamul lail tiap malam. Engkau bermunajat kepada Tuhanmu setiap malam, menangis di hadapan Rabbmu. Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab dengan santai, "Apalah aku abdan syakura? Apa tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Cara yang kedua untuk menjaga stabilitas keimanan dan ketakwaan kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Bisa jadi ada di antara saudara kita, sanak famili kita yang saat ini sakit. Tapi Allah pilih kita tidak menjadi sakit. Pernahkah itu terbesit dalam pikiran kita? Ketika kita bangun tidur, Allah masih memberikan penglihatan yang sempurna kepada kita, masih memberikan pendengaran yang sempurna kepada kita. Kita masih bisa bergerak, menghirup udara dengan segar, jantung kita masih normal. Pernahkah kita berpikir untuk mensyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah. Karena itu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ini juga merupakan salah satu seorang khalifah, apa yang dilakukan setiap malam? Setiap malam dia akan muhasabah, mengintrospeksi semua anggota tubuhnya. Hai tangan, seharian ini apa yang kau lakukan? Hai mulut, seharian ini apa yang kau lakukan? Mata, seharian ini apa yang kau lakukan? Kenapa? Supaya mengontrol stabilitas antara kebutuhan rohani dia dan kebutuhan fisiknya, sehingga stabilitas iman yang ada dalam dirinya tetap terjaga. Tapi kadang-kadang kita lalai. Kita ketika bangun, apa yang kita pikirkan? Hari ini keuntungan apa yang harus saya dapatkan? Padahal kita tahu sendiri pada hakikatnya bahwa seluruh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan ini semua sumbernya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pendengaran kepada kita, artinya itu adalah satu amanah supaya menjaga pendengaran itu. Jangan sampai kemudian kita disinggung, disentil oleh ayat tadi, calon-calon penghuni neraka. Itulah cara Al-Quran, supaya kita stabil, supaya kita jangan terlalu kebablasan melakukan sesuatu yang bukan orientasi kepada Allah. Kita bekerja, keluar dari rumah, jika niat kita memang karena lillahi ta'ala, kemudian kita mendapatkan unsur-unsur duniawi setelah itu adalah bonus duniawi. Tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka unsur duniawi itu yang dominan tanpa kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu cara kita untuk mendeklarasikan diri sebagai muslim yang baik adalah, setidaknya yang sangat sederhana adalah belajarlah menjadi muslim yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwas tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. تتخير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر وتدهش في مبادئ إشراك أنوار الأحداق والنواظر المطلع على حقيقة السرائر العالم بمكنونات الضمائر المستغني في تدبير مملكته عن المشاعر والنواظر وقلب القلوب وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu an sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sayyidatina Abi Bakr wa Uthman wa Ali wa an sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا مجيب السائل. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Insya Allah.